Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimat Lutfiah dari Prodi Pendidikan Biologi UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu website penyedia media interaktif yakni Biomain Biology. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan dan tutorialnya, mari kita saksikan video berikut ini. Pertama-tama kita ketikkan di Google Biomain Bio dan kemudian akan muncul yang paling atas sendiri Biomain Biology, the fun place to learn biology. Nah, pilih yang itu. Nah, setelah kita klik, maka tunggu sebentar dan kemudian akan muncul halaman home yang seperti ini. Dapat kita lihat ya, ada berbagai macam fitur pada website ini, Biomain Biology. Antara lain ada untuk teacher ataupun student. Nah, untuk teacher ataupun student ini terlebih dahulu sebelum kita menggunakan fitur tersebut, kita harus registrasi terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah melakukan registrasi, maka kita dapat menggunakan fitur yang teacher ataupun student ya, tergantung kita mendaftarnya sebagai apa. Fitur yang lain ini ada kuis. Nah, kuisnya ini juga berbagai macam ya, ada tentang sistem tubuh, kemudian ada tentang sel, ada tentang ekologi, ada tentang evolusi, kemudian genetika, kehidupan kimia, fotosintesis, dan juga metode saintifik. Selain itu, pada ini juga terdapat fitur video ya, di mana di sini terdapat berbagai video dan animasi mengenai topik-topik yang ada pada biologi. Nah, tidak semua topik ada sih, namun ada beberapa ya yang sangat dapat mendukung dan dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi. Fitur lain yang tersedia selain kuis dan juga video, di sini ada game biologi dan juga virtual lab atau laboratorium virtual. Nah, di sini akan kita coba ya pada yang genetika dan meiosis. Nah, kita klik yang bagian genetika dan meiosis. Di sini akan muncul beberapa video, game, dan virtual lab dan juga aktivitas lain menyangkut materi genetika dan juga meiosis. Nah, ini tadi kita klik yang di mitosis mover. Nah, kita tunggu beberapa saat. Ini halamannya masih memuat. Oh ya teman-teman, jangan kaget ya kalau di sini tuh iklan sering bermunculan. Nah, maklum saja karena websitenya gratis, jadi ya kita harus menanggung resiko ini tadi ya, iklan. Nah, ketika halaman yang mitosis mover ini sudah muncul, langsung saja kita klik start a new game. Kemudian kita tunggu lagi sampai ke halaman yang mengenai mitosis ini ya. Nah, jadi di sini halaman awal ini ada tampilan mengenai konsep awal dari mitosis, di mana mitosis ini pembelahan dari satu sel induk menjadi dua sel anak yang identik. Nah, untuk fase mitosis sebelum terjadi di mitosisnya terlebih dahulu ini ada interfase. Untuk materinya itu tersedia dalam bahasa Inggris ya. Jadi di sini kita juga dapat melatih skill berbahasa Inggris kita dan juga dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris ya. Setelah membaca dan memahami konsep, kita nanti akan diarahkan ke halaman selanjutnya untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, di sini masih di halaman konsep mengenai interfase. Nah, jadi di interfase ini ada untai panjang DNA yang disebut dengan kromatin ya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal mengenai interfase lagi nih dari pemahaman konsep yang telah kita dapatkan di slide-slide sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita akan diarahkan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan interfase seperti mengeklik atau mengcopy bagian-bagian tertentu atau menjawab soal. Nah, seperti itu. Selanjutnya ke bagian mitosis. Mitosis ini terjadi setelah tahap interfase. Nah, ini masih konsep mengenai mitosis ya. Kemudian ini ada pertanyaan mengenai mitosis yang harus dijawab.
agar kita dapat menyelesaikan misi di slide berikutnya. Konsep mitosis yang kita dapatkan di sini bahwasanya mitosis itu dibagi menjadi 4 tahapan: profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk memulai tahap mitosis diawali dengan tahapan profase, di mana pada tahap profase kromatin memendek, menebal, memadat, membentuk yang namanya kromosom. Nah, setelah itu kromosom ini akan berada di kutub-kutub yang berlawanan. Pada profase ini, membran nukleus ini akan pecah. Nah, untuk memecahkannya kita disuruh mengekliknya ya, agar membran nukleusnya rusak. Nah, tahap selanjutnya ini ada metafase. Metafase ini dicirikan dengan kromosom yang sejajar di garis ekuator ya. Itu tadi kita disuruh untuk meletakkannya. Nah, setelah itu kita menjawab pertanyaan mengenai proses metafase. Nah, tahap selanjutnya adalah anafase, di mana pada anafase ini sister kromatid atau kromatid saudara ini mulai terpisah ya, dan sudah berada di kutub-kutub yang berlawanan. Nah, di sini kita menjawab pertanyaan lagi mengenai dari anafase. Nah, selanjutnya tahap telofase, di mana tahap telofase ini adalah tahap sebelum pembelahan atau sebelum sitokinesis ya, di mana ini membran nukleus dan juga nukleolusnya mulai terbentuk kembali. Di tahapan ini kita juga disuruh untuk mengeklik kromosomnya agar kromosom itu terurai menjadi kromatin, karena pada tahap telofase ini itu kromosom itu sudah terurai menjadi kromatin. Nah, setelah itu kita seperti tadi menjawab pertanyaan kembali. Ini pertanyaannya mengenai telofase. Nah, selanjutnya tahap sitokinesis, di mana sitokinesis ini sel itu sudah membelah menjadi 2 sel anakan yang identik. Nah, di tahap ini kemudian kita disuruh nih mengurutkan dari pelajaran dari awal sampai akhir dari tahapan pembelahan sel yang telah kita pelajari tadi. Nah, kita urutkan ya. Nah, setelah kita urutkan, kita klik selesai. Nah, setelah itu di sini akan ada nih hasil dari kuis yang telah kita kerjakan tadi. Nah, itu tadi video mengenai bagaimana cara penggunaan website Biomain Biology, dan juga telah kita coba menggunakan kuis interaktif melalui Biomain Biology pada materi mitosis. Nah, dapat kita ketahui ya bahwa mitosis itu sendiri merupakan pembelahan sel dari satu sel induk menjadi 2 sel anakan, di mana tahapannya terdiri dari profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.